Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Farhan Farezi dengan NIM D0712111063 dari Departemen Teknik Industri kelas B akan memaparkan tugas 11, 12, dan 13. Next. Adapun materi pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama adalah kutipan, kemudian yang kedua adalah rujukan, kemudian yang ketiga adalah daftar pustaka, dan yang terakhir ialah catatan kaki. Next. Yang pertama itu ialah kutipan. Adapun pengertian dari kutipan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kemudian fungsi. Adapun fungsi yang pertama ialah kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Kemudian yang kedua ialah membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Kemudian yang ketiga ialah sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Kemudian yang keempat ialah pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Kemudian yang kelima ialah menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Next. Kemudian jenis-jenis kutipan. Adapun jenis kutipan terdiri atas dua, yakni yang pertama ialah kutipan langsung dan yang kedua ialah kutipan tidak langsung. Adapun yang pengertian dari kutipan langsung, dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Kemudian yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Next. Kemudian ada contoh dari kutipan. Yang pertama ialah kutipan langsung. Contohnya seperti berikut. Menurut Pati 5 2013-17 menyatakan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menentukan sebuah topik penelitian, yaitu pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas, mind mapping, menyusun judul, dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti. Mahasiswa atau peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata. Misalnya, penelitian mengenai dan seterusnya. Tergantung kepada kita melanjutkan kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Contohnya sebagai berikut. Tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog dengan tanda petik 1. Tanda petik 1, Wahyu Syakban, Build Your Blogger XML Template, dalam kurung Yogyakarta, Andi 2010, tutup kurung, halaman 197. Next. Yang kedua ialah rujukan. Adapun pengertian dari rujukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujuk bisa diartikan sebagai cara untuk mengacu ke kata entry yang dicantumkan di tempat lain yang telah diberi definisi atau penjelasan. Sementara itu, rujukan artinya keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau sumber yang digunakan untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Next. Fungsi.
Adapun fungsi dari kutipan ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang suatu hal. Kemudian yang kedua ialah perbendaharaan kata yang dimiliki bertambah. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau suatu tempat. Kemudian yang keempat ialah dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh. Kemudian yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam kemampuan menggunakan bahan rujukan. Next. Contoh. Adapun contoh rujukan yang bisa kita dapatkan, pertama itu kita bisa dapatkan dari jurnal, kemudian kita juga bisa dapatkan dari buku, kemudian rujukan bisa kita dapatkan pada surat kabar atau majalah, dan yang terakhir bisa kita dapat melalui internet. Next. Yang ketiga ialah daftar pustaka. Next. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Daftar pustaka juga bisa dikatakan suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Next. Fungsi. Adapun fungsi dari daftar pustaka ialah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Next. Contoh. Adapun contoh dari daftar pustaka seperti berikut. Abdullah, Nikrajuddin, 2001, Fisika Dasar edisi 10, Jakarta, 2, Erlangga, Next. Materi terakhir merupakan catatan kaki. Next. Adapun pengertian dari catatan kaki atau footnote merupakan teks berisikan keterangan khusus yang dituliskan di bawah halaman. Di bagian bawah buku biasanya ada sejumlah tulisan yang digunakan untuk menjelaskan atau menekankan informasi yang terkandung dalam tulisan dalam buku. Catatan kaki bertujuan untuk menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, atau ikhtisar. Salah satu contoh penggunaan catatan kaki telah ada pada pembahasan pertama, yaitu pada kutipan. Next. Fungsi. Adapun fungsi pada catatan kaki, yang pertama ialah memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Next. Adapun contoh dari catatan kaki pada buku seperti berikut. Yang pertama, Khairul Anwar, aku ini binatang jalang, dalam kurung Jakarta, 2, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, tutup kurung, halaman 4, Kemudian contoh yang kedua, Sumi Winarsih, Rida Yulfika, Bagus Wicaksono, belajar bahasa Indonesia, dalam kurung Bandung, 2, Acarya
2005, tutup kurung, halaman 32. Titik. Next. Mungkin itu saja dari pembawaan materi mengenai kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.